Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat masyhur dengan sifat-sifatnya yang kreatif, jenaka, bahkan usil dan jahil. Tidak jarang Rasulullah SAW dibuat terhibur oleh tingkah konyol Nuaiman ini. Bahkan pernah pula Rasulullah sendiri yang menjadi sasaran candaan si veteran perang Badar ini. Salah satu kisah yang paling populer ialah kelakuan Nuaiman yang tega menjual temannya sendiri. Dan tingkah jahil Nuaiman ini bukannya membuat Rasulullah SAW marah, apalagi menghukumnya, justru beliau tersenyum karenanya. Berikut kisah lengkapnya. Dikisahkan pada suatu waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hendak melakukan bepergian ke negeri Syam. Sekarang terletak di bagian barat Saudi Arabia yang terdiri dari beberapa negara, yaitu Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Sebelum berangkat ke negeri Syam, Sayyidina Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang dengannya. Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah, tutur Abu Bakar. Rasulullah pun mengizinkan mereka untuk melakukan bepergian ke negeri Syam. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah merasa heran dengan Sayyidina Abu Bakar, mengapa mengajak Nuaiman yang terkenal dengan tingkah-tingkah konyolnya itu. Setelah mendapat izin dari Rasulullah, arak-arakan rombongan kafilah dagang yang dipimpin Abu Bakar As-Siddiq bersama dua sahabat yang diajaknya, yakni Nuaiman dan sahabat Suwaibit, bergerak dari Madinah menuju negeri Syam. Sebagai pemimpin, Abu Bakar telah memberikan tugas masing-masing kepada Nuaiman dan Suwaibit. Lantaran Suwaibit dikenal sebagai orang yang sangat amanah, maka dia mendapat tugas menjaga perbekalan. Sedang Nuaiman bertugas nampaknya memang sebagai penghibur pelepas lelah dalam perjalanan jauh tersebut. Perjalanan panjang dan melelahkan itu ditempuh dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Bisa dibayangkan berapa kilometer atau mil jarak dari Madinah ke negeri Syam, apalagi ditempuh hanya menggunakan onta. Jarak dari Madinah ke Syam tidak kurang dari 1903 km. Maka sangat tepat jika benar niat Sayyidina Abu Bakar mengajak Nuaiman si jenaka itu sebagai pelipur dari payahnya perjalanan, karena memang sangat jauh gitu. Saat mereka hampir tiba di kota tujuan untuk berdagang, siang itu Abu Bakar memutuskan untuk mengistirahatkan rombongan di dekat sebuah oasis. Sembari kedua sahabat beristirahat, Abu Bakar bilang pada Suwaibit jika beliau hendak pergi sejenak ke pasar terdekat dari sumber mata air itu, tujuannya untuk membeli berbagai kebutuhan pokok. Selain itu, beliau juga perlu mengecek harga-harga komoditas lokal di situ. Kepada Suwaibit, Abu Bakar meminta untuk menjaga kereta yang berisi penuh dengan makanan. Permintaan itu pun disanggupi. Tidak lama kemudian, Suwaibit melihat seorang anggota rombongan mendekatinya. Ya, benar. Dia adalah Nuaiman bin Amr, kesayangan Rasul yang suka jahil tersebut. Waktu itu, Nuaiman tampak amat letih dan lemas. Dan dia berkata, "Wahai Suwaibit, apa yang engkau lakukan di depan kereta berbekalan kita ini? Dan di manakah Abu Bakar?" tanya Nuaiman. "Beliau pergi sebentar ke pasar dekat dari sini, dan aku ditugaskan olehnya menjaga kereta ini," jawab Suwaibit. "Kalau begitu, berikanlah kepadaku sepotong roti untuk kumakan dari perbekalan kita itu. Sungguh aku sangat lapar," pinta Nuaiman. Bisa dibayangkan kan bagaimana mimik muka Nuaiman ketika itu. Pasti bikin kesal dan jengkel si Suwaibit. "Tidak boleh. Aku harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Abu Bakar, pemimpin rombongan kita," tegas Suwaibit ibnu Harmalah. Jelas permintaan Nuaiman tersebut tidak akan diwujudkan oleh Suwaibit karena dirinya begitu kuat dalam mengemban amanah. "Berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran," paksa Nuaiman lagi. Berkali-kali Nuaiman meminta, tetapi permintaan itu selalu ditolak. "Sungguh engkau akan kuberikan pelajaran," ancam Nuaiman. Namun tetap saja
Suhaibid tetap bersikukuh menjaga amanah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. "Aku tidak takut," ucap Suhaibid kepada Nuaiman yang kemudian pergi menjauhinya. Ternyata diam-diam Nuaiman pergi ke pasar. Tujuannya bukan mencari Abu Bakar, melainkan sekumpulan pedagang yang biasa jual beli hamba sahaya alias budak. Saat Nuaiman berhasil menemukan penjual yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Wahai saudara-saudara, aku hendak menjual budak. Harga normalnya 300 dirham. Tetapi aku sangat butuh uang, berapapun saat ini. Kulepas untuk kalian hanya dengan 20 dirham. Bagaimana?" kata Nuaiman sok menawarkan hamba sahaya. Mendengar tutur pernyataan dari Nuaiman tersebut, si penjual tak lantas percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, kecatatan atau minus, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan selalu menyebut-nyebut dirinya sebagai orang yang merdeka. Hingga akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. "Ini 20 dirham," kata salah seorang dari mereka sembari menyalami tangan sahabat Nabi itu. "Nah, sekarang di mana budak kau itu?" Benar saja. Ternyata Nuaiman mengarahkan mereka kepada Suhaibid yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Dia bilang hamba sahaya yang dimaksud ada di dekat oasis sembari menunjukkan ciri pakaian yang dikenakan oleh Suhaibid. Namun harap kalian perhatikan, budak ini sering mengaku kalau dirinya adalah orang merdeka, jelas Nuaiman. Setelah menyerahkan uang sebesar 20 dirham pada Nuaiman, bergegaslah orang-orang ini ke tempat yang dimaksud olehnya. Begitu melihat Suhaibid, mereka langsung menyergap Suhaibid. Sontak saja Suhaibid terkejut dan berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun para pedagang itu tidak kalah kerasnya. "Kami sudah tahu kekurangan serta tabiatmu. Tidak usah kau mengelak seperti orang merdeka," katanya dengan tinggi. Mereka pun membawa Suhaibid dalam keadaan terikat ke pasar tanpa menghiraukan teriakan Suhaibid yang meronta-ronta. Setibanya di tempat jual beli hamba sahaya, si pembeli Suhaibid menjualnya kembali. Sementara Suhaibid dalam penderitaannya karena dianggap hamba sahaya di pasar, Nuaiman membelanjakan uangnya tadi untuk membeli makanan, minuman hingga hadiah untuk Rasulullah SAW. Tak lama kemudian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kembali ke oasis tempat peristirahatan rombongan. Tiba di lokasi peristirahatan, Abu Bakar kebingungan karena dirinya tak menemukan Suhaibid dimanapun dan bertanya kepada Nuaiman, "Di mana Suhaibid?" Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, "Suhaibid sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal itu, lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail dan apa adanya, hingga titik di mana Suhaibid yang notabene sebagai sahabatnya sendiri akhirnya ia jual. Mendengar penjelasan Nuaiman, Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suhaibid dari pedagang itu, hingga ia bebas kembali sebagai orang yang merdeka. Sepulang mereka dari Syam ke Madinah, Abu Bakar menceritakan kisah teman jual teman ini kepada sang Nabi. Mendengar cerita kejahilan Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad SAW tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak terlihat jelas di depan para sahabat. Kisah Nuaiman menjual temannya sendiri masih terus dikisahkan ulang sebagai selingan oleh Rasulullah kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Padahal kejadian tersebut sudah setahun yang lalu, tapi kisahnya masih melahirkan tawa. Demikian salah satu kisah Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah yang dirangkum dari berbagai sumber. Kisah yang senantiasa diceritakan ulang oleh Rasulullah karena kejeniusannya dalam mengemas perbuatan yang secara kasat mata tidak baik menjelma suatu kelekar, humor tingkat tinggi yang menjadikan Nuaiman disayang Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman karena ia adalah seorang mujahid sejati. Nuaiman juga sangat mencintai Allah dan Rasulnya, hingga Rasulullah bersabda, "Kalian jangan senang menghujat Nuaiman karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Dalam kesempatan yang lain Rasulullah juga berucap, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena ia sering membuatku tertawa.